persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan hari ini, kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti Menara Doa ini secara online, mari kita siapkan hati kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan membawa kita lebih lagi di dalam doa, pujian dan penyembahan. Mari kita satukan hati kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang ya Tuhan, kami berkumpul bersama-sama kembali ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan, kami minta biarlah Tuhan hadir saat kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Engkau ubahkan kami, Engkau pulihkan kami. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lewat doa pujian dan penyembahan ya Tuhan, Engkau disukai dan Engkau disenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu
Mari bersama-sama katakan, ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan. Ini doa kami ya Tuhan. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Engkau tulus menerima, Engkau tulus menerima.
Oh, terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And only sing how great is our God. Somebody katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all is here, how great is our God. Somebody, Jesus' name, Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. Oh, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Sekali lagi katakan, Jesus' name. Jesus' name above all names. Oh, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Mari angkat tanganmu, somebody, haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Sekali lagi, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Mari, somebody, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. And all we sing, and all we sing, how great is our God. Sekali lagi, and all we sing, how great is our God. Mari berdoa, sembah Dia Bapa di sana.
Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Oh ralabaya siapa. Oh ralabataka ralabalaba. Oh ralabataka ralabalaba. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Makasih. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari dari awal katakan, oh, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada saat ku ke surga. Katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari bersama-sama katakan bagaimana ku membalas kasih segala yang ku punya. Itu milikmu, itu milikmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Mari lebih lagi sama Dia. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa,
mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengenal Tuhan lebih lagi. Kami bisa kenal Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang sabar, Tuhan yang penuh kasih. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau urapi kami saat ini. Berikanlah ya Tuhan satu pengurapan yang baru. Pengurapan yang segar buat tiap kami. Urapan pelipat gandaan itu buat kami. Tuhan Yesus tolong kami. Turunkan berkat buat anak-anak-Mu. Aku berdoa semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Sucikan setiap kami dengan kuasa darah. Berbicara secara khusus, secara pribadi ya Tuhan. Ya Tuhan, lewat hamba-Mu ini. Biarlah ya Tuhan firman-Mu akan mengubahkan kami. Memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini dan minggu ini saya ingin bahas tentang urapan saudara. Yaitu urapan pelipat gandaan. Nah hari ini kita akan bahas tentang faktor ya. Ada faktor yang menyebabkan hilangnya urapan pelipat gandaan. Nah Tuhan ingin setiap kita dari apa yang Tuhan percayakan, ya kan, kita bisa melipat gandakan. Nah sekarang apa sih yang menyebabkan, ya kan, terjadinya, ya kan, hilangnya urapan, ya kan, dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu bahwa urapan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kisah 1 ayat 8 katakan apa saudara? Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, kata kuasa di sini dalam bahasa Yunani-nya namanya dinamis. Ya, dinamis. Ya, yang kita bisa belajar dari pengertiannya adalah bahwa dinamis ini adalah kekuatan. Ya, untuk melakukan apa? Mujizat. Ya, kekuatan untuk memiliki keunggulan karakter. Nah ini yang penting, keunggulan karakter itu karena ada dinamis dalam hati kita. Ya kan, keunggulan moral, keunggulan dalam perilaku. Ini kuasa Roh Kudus yang berikan. Kita gak bisa berbuah, kita gak akan pernah bisa punya kekuatan untuk memiliki karakter, moral, perilaku yang unggul. Sampai ya kan, kita diberikan kuasa atau dinamis. Katakan amin. Nah berikutnya juga adalah kekuatan peroleh kekayaan ya, dengan maksud supaya kita bisa menjadi apa? Bendaharanya Tuhan. Banyak orang tanpa Roh Kudus bisa kaya. Saudaraku, beberapa orang yang gak percaya Yesus, mereka kaya. Tetapi Tuhan berikan kekayaan, ya kan, kekuatan peroleh kekayaan dengan maksud supaya saudara bisa menjadi bendaharanya Tuhan. Katakan amin. Nah ini yang kita mau dalam hidup. Terus berkembang. Bukan ngalami penyusutan atau hilang. Nah, apa penyebabnya urapan pelipat gandaan itu hilang? Ya, saya melihat orang, ya kan, makin lama, ya kan saudara, kalau saudara punya urapan ini, makin lama makin besar, orang percaya lebih besar, ya kan? Apa penyebabnya? Pengkhotbah 1 katakan lalat, saudara, ada lalat. Ya kita akan baca sama-sama Pengkhotbah 10 ayat 1, katakan apa? Lalat yang mati. Menyebabkan apa? Urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan. Ya, lebih berpengaruh atau kebodohan itu menghilangkan daripada hikmat dan kehormatan. Nah, kata lalat di sini saudara, ya kalau Perjanjian Baru itu ada satu dewa, orang Ekron itu waktu itu ada satu raja, dia sakit, suruh coba dong bertanya kepada Beelzebul. Itu dewa itu namanya dewa lalat. Saudaraku, ya, kata lalat ini adalah lambang daripada roh jahat. Ketika ada lalat yang mati di dalam minyak urapan, maka minyak itu jadi buah busuk. Apa yang menyebabkan urapan itu hilang? Karena adanya lalat dalam hidup kita. Ada kuasa, ya kan? Kuasa gelap dalam bentuk, ini kita dewa lalat. Beelzebul itu dewa lalat atau dewa kotoran. Ya kan? Nah,
dewa ini saudara itu disembah. Ya, oleh orang-orang Filistin sebenarnya, saudaraku ya kan? Itu tujuannya untuk menghindari daripada penyakit, saudara, yang berasal dari lalat sebenarnya itu. Saya cek saudara daripada cerita ini. Jadi kita juga tahu sifat lalat ya saudara. Ya kan, apa beda dulu waktu zaman-zaman handphone kita BlackBerry itu, saya banyak dapat suatu artikel tentang lalat dan lebah. Ya, kalau lebah tuh sukanya berada di mana? Di taman bunga. Ya saudaraku, ya. Lalat sukanya ada di mana? Tempat sampah, tempat-tempat kotoran. Saudara, itu lalat. Di tempat borok-borok. Ya kan saudara, yang jijik. Naluri lebah carinya putik bunga. Naluri lalat carinya apa? Sampah. Lebah nggak tertarik sama sampah. Lebah tertariknya sama apa? Harum wangi dan indahnya bunga. Saudaraku, makanya lebah menghasilkan apa? Madu. Sedangkan lalat menghasilkan apa? Kuman penyakit. Saudara perhatikan di sini. Dengan banyaknya media sosial, ya saudaraku, yang kita lihat video-video itu, atau yang kita baca tulisan-tulisan itu, banyaknya sesuatu yang apa saudara? Sampah semua. Dikasih sampah. Seperti kayak, maaf ya, kayak muntahan-muntahan orang, curan-curan hati yang sifatnya kotor semua. Yang akhirnya apa saudara? Saudara, mencemarkan, melemahkan dan menghilangkan urapan dalam diri kita. Nah, saya ingin bagikan kepada saudaraku, ya kan? Kalau kita bisa pelihara urapan, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang berguna bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Ya kan, kita bisa pelihara urapan atau dinamis ini, maka kita akan hidup dalam mujizat. Kita akan terus memiliki karakter-karakter yang unggul, perilaku yang unggul, saudaraku. Dan saya percaya kita tidak akan pernah kekurangan yang baik dari Tuhan. Katakan amin. Nah, karena Tuhan, saya ingin berikan contoh ke saudaraku. Apa sih yang menyebabkan secara ini kan urapan itu hilang? Kalau kita baca perumpamaan Yesus ya tentang talenta di dalam Matius pasal 25. Saya melihat penyebab daripada urapan itu hilang. Yaitu ada dua hal, dua kata. Yang pertama, kata pertama namanya apa? Kekecewaan. Kata yang kedua namanya apa? Ketakutan. Nah, dua kata ini yang kita akan bahas hari ini. Secara tuntas. Nah, besok ada penyebab yang berikutnya. Saudaraku, yaitu apa? Kemalasan dan kejahatan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa pengurapan pelipat gandaan itu hilang karena adanya kekecewaan dan ketakutan. Kita baca saudaraku, kisah. Kan di dalam Matius pasal 25 kita tahu bahwa ada seorang pengusaha. Dia mau pergi ke luar negeri. Lalu dia panggil para hambanya. Lalu satu hamba dikasih 5 talenta. Yang satu lagi dikasih 2. Yang dikasih 1. Alkitab katakan menurut kesanggupannya masing-masing. Menurut apa? Bukan Tuhan tidak adil. Saudara, Tuhan tahu dia cuma sanggup 1, dikasih 1. Kalau dikasih lebih, ya kan, ini akan menghancurkan dia. Ya, yang 1 2, dia sanggupnya 2, dikasih 2. 1 3. Nah, harapan daripada si pengusaha ini, tuan ini adalah, ya kan, talenta ini uang. Saudara, itu dia bisa kembangkan, lipat gandakan, menghasilkan keuntungan bagi tuannya. Saudaraku, nah Alkitab katakan di dalam Matius pasal 25 ayat 20. Saudara, hamba yang menerima 5 talenta itu, ya kan, datang ketika hambanya datang saudara, meminta pertanggungjawaban atas talenta yang sudah diberikan. Ini lambang daripada Yesus yang memberikan kepada kita talenta. Talenta dalam bentuk apa saudara? Time, ya, waktu, treasure, mungkin kekayaan, talent, ya kan, kebisaan, bakat dan lain sebagainya, apapun itu. Nah, Tuhan ingin saudaraku satu hari nanti, ya kan, dia ingin melihat kita melipat gandakan apa yang dia sudah berikan buat kita. Katakan amin saudara. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Ya, yang hamba yang menerima 5 talenta datang dan dia membawa laba. Katakan laba. Laba 5 talenta. Katanya Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat,
aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu tuannya berkata apa saudara? Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu apa? Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tanggung jawab yang lebih besar. Dipercaya dengan percayaan yang lebih besar. Kalau kita bisa setia atas apa yang Tuhan percayakan. Katakan amin. Hamba yang kedua pun sama saudara. Dia bilang, Tuhan percaya saya 2 talenta, ini labanya 2. Kata-kata yang sama diberikan juga kepada hamba yang punya 2 talenta. Tapi perhatikan, saya ingin bagikan pada sini adalah bahwa Tuhan senang sekali. Saya berdoa bahwa ketika Tuhan datang, ya saudara, untuk menjemput kita. Entah menjemput secara pribadi kah, atau dia datang menjemput secara bersama-sama. Saudaraku, pada waktu rapture dalam Tuhan Yesus kedua kali. Satu hal, ketika kita berjumpa dengan dia, kita bisa berkata, Tuhan, Kau sudah percayakan kami umur. Tuhan sudah percayakan saya waktu untuk hidup di dunia. Tuhan sudah berikan saya banyak kebisaan-kebisaan, kecerdasan, hikmat, pewahyuan, segala macam. Tuhan sudah percayakan aku kekayaan, uang, kepemilikan. Dan itu semua aku sudah lipat ganda, aku gunakan untuk bisa melayanimu. Ya kan, memperhatikan orang yang terhilang. Orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang telantar. Orang-orang yang tidak terawat, tidak tergembalakan. Semua itu aku gunakan untuk melayani ini. Terimalah Tuhan ini, jiwa-jiwa ini. Lalu Tuhan akan berkata kepada kita, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Ya kan, kamu sudah setia pada perkara kecil, aku memberikan perkara yang besar. Wah, kata-kata ini seharusnya menjadi doa kita. Upaya kita, cita-cita kita, harapan kita. Saudaraku, keinginan kita selama hidup di dunia ini. Katakan amin. Kata-kata itu. Saudaraku Yesus, kita melihat ada rupanya ya Tuhan, kelompok yang kedua yang namanya orang yang punya talenta 1. Orang yang diberikan 1 talenta, dia juga datang karena memang harus datang menghadap. Setiap kita semua harus datang menghadap Tuhan. Saudaraku datang, yang menerima ayat 24 kita baca sama-sama. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara yang kedua, hamba yang kelompok 2 maksudnya hamba yang punya talenta 1. Kok kata-katanya beda? Yang punya 5 talenta dan 2 berkata, Tuhan, ya, 5 talenta Tuhan percayakan pada saya. 2 talenta Tuhan sudah percayakan pada saya. Sekarang lihat, ya kan, 5 talenta. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Aku sudah beroleh laba 2 talenta. Tetapi untuk hamba yang ketiga, dia gak ngomong seperti itu. Dia gak ngomong, Tuhan percaya sudah saya 1 talenta. Lihat, aku beroleh laba 1 talenta. Dia gak berkata seperti itu. Apa yang dia berkata? Kok ngomongnya jahat? Kok ngomongnya jahat? Saudara lihat sini. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang apa? Kejam. Kenapa dia bisa ngomongnya beda? Bahasanya beda, kata-katanya beda. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini perkataan orang kecewa. Kalau orang kecewa, saudara, kata-katanya seperti ini. Tuannya baik kok. Tuannya kasih 1 talenta. 1 talenta, saya pernah hitung, saya lupa, saya detail nanti saya ini kan saudaraku.
itu besar sekali kalau dirupiahkan. Bukan bicara puluhan ribu, bukan jutaan, bukan ratusan juta. Itu menyangkut miliaran. Miliarannya tuh banyak sekali, saudara, dipercaya kok. Nggak ada jaminan apa-apa. Saudaraku, hal yang luar biasa. Tapi dia bilang, Tuhan yang kejam. Saudaraku, Tuhan yang jahat. Jadi, lalu dia bilang, karena itu aku takut dan pergi, apa saudara? Menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Dia sembunyikan talentanya. Saya melihat begini, ada banyak orang menyembunyikan talentanya. Ketika disembunyikan, talentanya itu tidak mengalami pelipat gandaan. Apa yang menyebabkan hamba itu menyembunyikan talentanya? Ya kan? Yang pokok yang pertama adalah karena dia kecewa dan takut. Ya, dia tidak melipat gandakannya karena kecewa dan takut. Orang ini mungkin juga kecewa karena dia cuma dapat satu talenta. Dia tuh nggak cari tahu, dia nggak kenal, dia nggak ngerti kenapa dia dapat satu talenta. Alkitab, Tuhannya kasih dia satu talenta karena Tuhannya baik. Dia cuma sanggup satu talenta, dikasihlah satu. Tujuan Tuhannya adalah kamu nggak usah lihat apa yang aku beri kepada orang lain. Tuhan tidak mau kita punya rivalitas, bersaing, membandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan hanya minta apa yang ada, kerjakan. Kembangkan, lipat gandakan. Supaya bisa berguna untuk diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Supaya nama Tuhan terpermuliakan. Katakan amin. Saudara lihat di sini, orang yang kecewa ini, saudaraku, ya, orang yang kecewa, orang yang hidup dalam kecewa dan ketakutan. Ya kan saudaraku. Kalau kita hidup terus kecewa dan takut, mengalami ketakutan, kecewa pasti takut. Itu akan menghilangkan, ini akan bisa menghilangkan apa? Rasa tertarik akan hal-hal yang rohani. Firman Tuhan. Lalu muncul prasangka negatif, prasangka buruk. Saudaraku, orang yang baik sama kita, kalau kita udah kecewa, kita lupa loh kebaikan. Kenapa kita bisa kecewa? Karena kita lupa kebaikan Tuhan. Kenapa kita kecewa sama seseorang? Karena kita sudah lupa dengan kebaikan orang itu. Saudaraku yang Kristus, kalau kita dikuasai oleh kekecewaan dan ketakutan, maka kita akan mulai kehilangan apa? Sukacita. Kehilangan sukacita untuk beribadah. Kehilangan sukacita melayani. Kehilangan sukacita untuk memberi persembahan dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan urapan kita melemah, urapan jadi hilang. Nah, tanda saudara dan saya kehilangan urapan ini, saudara, apa? Ada perasaan kering, kosong, sedih. Lalu apa? Kesepian. Ada kata bahasa Inggris, saudara, alone sama lonely, itu dua hal yang berbeda. Alone itu sendirian. Orang yang sendirian belum tentu kesepian. Kalau lonely itu sebenarnya merasa sendiri dan kesepian. Kayaknya bisa saja kita dalam kerumunan orang banyak, tapi kita lonely. Saudaraku, itu bisa rasa, kayak saya bukan siapa-siapa. Nggak ada yang perhatikan. Itu kenapa, saudara? Dimulai karena penyebab kecewa. Tuhan ingin saudara mulai, ayo kita. Memang ada banyak penyebab hidup ini kan. Kalau kita mau lihat, hidup ini sering membuat kita kecewa. Kita bisa kecewa karena pekerjaan, karir, rumah, tangga yang tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Tapi yang paling sering kita kecewa itu sebenarnya bukan dengan keadaan. Bisa dengan ada. Tapi dengan apa, saudara? Manusia. Kita bisa menjadi kecewa. Ya kan? Karena kita menaruh harapan kepada manusia. Kita ingin dia lakukan ini untuk kita. Lalu dia tidak lakukan, kita kecewa. Harusnya kan dia begini. Tapi kenapa dia nggak lakukan ini?
kita kecewa. Seharusnya saudara Kristus ya kan. Mungkin hal-hal yang kita tuntut dari manusia itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Saudara, dalam hidup kita, ya saudara, sebenarnya masalahnya tuh jadi masalah kekecewaan itu bukan masalah karena dia aku jadi begini, enggak. Masalahnya tuh di kita. Respon kita terhadap orang itu, terhadap saudara keadaan. Kita berpikir bahwa mereka inilah jawaban, ya kan, untuk hidup kita. Untuk kesulitan, untuk harapan yang kita, aku berharap ini jawabannya. Dia yang akan bisa nolong, dia akan bisa penuhi, dia akan buka jalan. Dia harusnya berlaku begini-begini dong. Dia harus ambil keputusan begini. Kita berpikir manusia sebagai jawaban buat kita. Tapi sebenarnya jawaban kita itu adalah Tuhan. Ketika kita mengharapkan orang lain jadi penyelamat kita akan menyiapkan diri untuk menjadi orang yang kecewa. Katakan amin saudaraku. Ini saya belajar banyak. Sekalipun itu orang tua kita. Kita tetap harus berharap sama manusia. Katakan amin. Jangan terus andalkan terus kecewa pasti. Saudara, kalau kita mudah kecewa, saudara, itu akan mudah patah semangat, kekuatan kita akan menurun. Urapan kita akan hilang. Makanya saya setuju, sangat setuju, saya pegang terus dan gak pernah lupa. Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7. Katakan apa saudara? Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Katakan amin. Saudara mau mengalami pelipat gandaan? Saudara tidak akan pernah menyimpan talenta yang Tuhan berikan. Ya, kecewa. Kita bisa kecewa. Saya sering kecewa kok. Sering juga dikecewakan. Tetapi masalahnya adalah saya tidak mau menyimpan kekecewaan. Kita nggak bisa menghindari diri dari segala kekecewaan. Tidak mungkin kita nggak kecewa. Tapi jangan sampai simpan kecewaan itu di lubuk hati kita. Saudara, ini akan apa saudara? Membusukkan urapan kita. Saudara, mematahkan, membuat kita. Saudara, kalau nanti kita bahas, saudara enggak? Yang punya, hamba yang punya satu talenta. Itu talentanya tuh diambil. Saudara, diberikan kepada yang punya 10 talenta. Yang kedua, si hamba ini dikatakan dibuang. Dicampakkan ke dalam apa? Kegelapan yang paling gelap. Itu tempat penghukuman. Saya berdoa saudaraku, kadang-kadang kita nggak sadar. Dikit-dikit kita kecewa, dikit-dikit kecewa. Kita nih kecewa banyak faktor. Tapi dasar daripada kecewaan kita adalah, saudaraku, karena kesombongan kita. Kita berpikir bahwa orang harus menuruti kehendak kita. Layani kehendak saya. Ya kan? Kita berpikir semua orang harus setuju dengan pikiran pendapat kita. Kita berpikir semua orang harus jagain perasaan kita. Ini jangan sampai jadi kebodohan. Saudara, itu akan menghilangkan daripada hikmat dan kehormatan. Katakan amin. Ini namanya kebodohan. Kalau kita kecewa di mata Tuhan, kita ini bodoh. Katakan amin. Karena orang yang kecewa kan karena penyebabnya itu kan saudara. Kita berpikir orang tuh harus bisa jagain perasaan saya. Orang harus setuju dengan pikiran saya. Orang harus mengikuti kehendak saya. Ketika mereka tidak lakukan apa yang kita pikirkan, kita kehendaki, gak jaga perasaan kita, ya pasti kita kecewa. Ya udah, kita yang tanggung jawab untuk apa? Jaga pikiran kita, jaga perasaan kita. Yang ngerti katakan amin, saudara. Bukan orang. Kalau sudah kecewanya gimana dong? Ya kan, kadang-kadang ya ada banyak hal yang kita nggak nyangka itu datang buat kita. Saya bisa mengerti. Saya sering ketemu dengan orang-orang yang saya tahu dia kecewa dan dia takut. Ini yang menyebabkan dia ini nggak sukses.
dia ini gak berhasil. Dia ini pasti kecewa. Orang kecewa pasti penakut. Saya tidak mau ini kan, saya juga ngerti ini pergumulan. Kecewa, kenapa? Kenapa kok? Seperti dia ngomong gini, dia berpikir gini. Kenapa kok Tuhan berikan saya anak yang seperti ini? Kecewa bisa. Setelah dia kecewa, lalu apa? Dia takut. Kalau dia istilahnya kan publikasi, kirimlah anak ini ke sekolah. Dia gak mau sekolah, dia simpen anak ini kan. Takut anak ini nanti dibully. Karena anaknya kurang. Karena anaknya kurang kecewa, lalu dia mulai takut. Takut nanti orang, takut nanti malu, takut nanti ini, takut ini. Semua, dia pikir semua takut. Yang mengakibatkan anaknya ini dan jadi gak bisa apa-apa. Gak berubah. Maaf ya, mama, papa yang punya anak mungkin berkebutuhan khusus. Simpen terus, disimpan, sembunyikan. Padahal anak ini gak cukup cuma diterapi. Dia harus disekolahin, dididik. Supaya dia bisa, ya kan, merawat, menolong dirinya sendiri. Dan diajar untuk bisa jadi berkat buat orang lain. Kadang-kadang kekecewaan, saudara, membuat kita simpen ini. Mungkin beberapa bilang, aku malu dengan orang tuaku. Dia sembunyikan. Sehingga dia enggak ini, kalau seorang anak atau manusia, dia tidak lagi bisa mengakui identitas dia. Saudara, secara benar. Malu dengan orang tuanya, mungkin bapaknya atau ibunya. Malu. Saudaraku, ini jalan masuk bagi lalat. Beelzebul. Penyakit dari saya, kuasa gelap bekerja. Ibu bapak bisa mana ke bangsa saya di sini, katakan amin. Ini penting, saudaraku. Banyak hal yang dalam hidup kita yang kita sembunyikan seperti amin. Kenapa? Karena kita kecewa atau kita takut. Atau kecewa dan takut. Dua hal ini. Tuhan mau. Ayo hadapkan ke Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi gimana caranya untuk mengatasi kekecewaan dan ketakutan? Saya pikir ulang. Dari pengalaman kita hidup sehari-hari. Ya kan saudaraku, berdasarkan firman Tuhan. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Untuk mengatasi kekecewaan dan ketakutan ini. Yang menyebabkan kita enggak. Karena emang kalau orang udah kecewa, ini bahaya. Saya bilang bahayanya gini. Saya jaga itu Tuhan. Banyak yang saya buat, saya kecewa. Tapi tolonglah aku supaya selesai. Aku enggak mau kecewa. Dengan hal yang itu. Supaya ketika aku sudah bisa menang atas kekecewaan itu. Tujuannya itu apa? Supaya saya bisa peka. Ketika Tuhan perintahkan saya untuk kerjakan sesuatu. Ya kan? Ketemu seseorang. Ketemu buat ini, buat itu. Dan lakukan kata. Saya bisa lakukan itu dengan bebas. Katakan amin. Dengan merdeka. Katakan amin. Dengan tidak lagi ada rasa takut. Nanti aku dihina lagi, nanti aku dimaluin lagi, nanti aku gagal lagi. Aku udah kecewa, orang kecewa kan karena dia takut itu loh. Takut gagal lagi, takut dihina, takut dikecewa. Takut itu kecewa. Maka aku gak mau buat apa-apa dah. Itu yang membuat tidak terjadi pelipat gandaan. Kecewa saya sudah. Makanya akhirnya apa dia bilang? Diambil keputusan, aku gak mau pacaran lagi. Aku gak mau ini nih. Kecewa dia. Jadi dia takut untuk kecewa, dia akan invest, rugi. Melayani, dilukai, waktu pelayanan, ditipu dan lain sebagainya. Ada banyak kecewaan yang muncul hari-hari ini. Sehingga ada kerajaan Allah. Kita gak bisa terlibat dalam kerajaan Allah itu. Singkat kata saya mau katakan begini, ada dua hal untuk mengatasi kecewaan. Yang pertama, ya kan, kita harus mengembangkan rasa syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Sederhana sebenarnya. Ngatasi kecewaan. Kenapa kita kecewa? Karena kita lupa akan apa? Kebaikan Tuhan. Waktu kita ambil keputusan untuk ingat lagi kebaikan Tuhan. Kesabaran Tuhan. Keselamatan yang Tuhan beri. Pengorbanan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan. Yang pernah kita alami dalam hidup kita. Kita ingat itu. Lalu kita berkata,
terima kasih Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan menyembuhkan kekecewaan kita, luka-luka karena kekecewaan kita. Katakan amin saudara. Ya. Karena kalau saudara kembangkan terus rasa syukur. Ya saudara. Karena kalau kita terus bersyukur, kita nyanyi, ya kan? Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Jadi Mazmur 100 ayat 4 katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati apa? Bersyukur. Artinya apa di sini? Waktu kita kecewa, kan kita kering, kita kosong. Udah dah yang jelek-jelek itu. Karena lalat sampah. Nanti sampah masuk terus tuh. Makin kita pelihara kecewaan, makin banyak kotoran-kotoran yang masuk di pikiran, masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Akhirnya kita jadi orang yang pahit. Seperti hamba yang pertama, kalau ngomong sama orang itu nyelekit, tajam, melukai. Saudaraku, jangankan dia marah, ngomong aja udah nyakitin dia orang. Kan ada tuh orang, saudara, ya saya baru ngobrol sama temen hamba Tuhan, dia bilang, Pak, ada orang-orang tertentu memang, kalau dia marah, kita dengar dia marah, kita gak sakit hati. Nah, saya punya orang ya saudaraku, ya kan, Cencen ini, ya kan, jangan setari. Kalau dia marah, kita gak sakit hati, saudara. Ya kan, nah saya bilang, kalau ini kau yang ini kanda. Ya kan dia kalau ngomong gitu, jangankan, ya kan, tapi ada orang, waduh, kalau suruh dia, jangankan suruh marah dia, suruh ngomong aja buyar semuanya. Karena di hatinya penuh apa? Ini banyak main di tempat sampah seringkali. Kalau kita seperti lebah, ya kan, penuh dengan bunga-bunga. Kata-kata kita tuh seperti madu, manis rasanya. Katakan amin, teguran orang, kita tegur orang tuh bisa kamsia, mau liate. Godang lagi. Bukan mau liate aja, godang lagi. Ngerti gak saudara? Katakan amin. Ini penting. Jadi untuk ngubah rasa syukur, ya kan saudara, itu ya kan, mengubah rasa kecewa. Ya kan saudaraku, supaya ini kita urapan ini muncul, saudara punya rasa syukur. Rasa syukur itu selalu pikiran kita, kalau kita mau kecewa, pelihara kecewa, selalu pikiran kita nyari tong sampah. Cari kekotoran-kekotoran, kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan, kelemahan orang lain. Itu terus penumpukan kekecewaan. Yang ujung pasti kebencian, lalu pembunuhan. Tapi kita harus ganti dibersihkan dengan cara rasa bersyukur. Kita bersyukur dengan istri kita. Mungkin kecewa dengan istri. Kita ganti dengan rasa syukur dengan cara apa? Saudaraku, kita ingat kebaikan dia. Ingat kebaikan dia. Kesabaran dia, kesetiaan dia. Ingat semua yang baik dari dia. Buah-buah yang baik yang dia udah berikan buat kita.
Tapi muncul, saudara, itu hilang kecewanya. Setuju gak saudara? Katakan amin. Tuhan bilang. Nah, ketika kita bisa tahu bersyukur, akhirnya Roh Kudus akan ajar kita. Saudaraku, ya kan? Dia kasih kita pengertian bahwa semua yang terjadi ini, ya, Tuhan bisa datangkan kebaikan. Tuhan bisa turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan buat kita. Kebaikan buat kita. Kebaikan buat kita itu bukan kita, belum tentu ya. Mobil kita jadi tambah, rumah kita tambah, deposito kita. Bukan, kebaikan itu dimaksudnya adalah karakter kita jadi. Makin lembut, makin rendah hati. Makin bisa mikirin, perhatikan orang lain. Sehingga dampaknya apa? Kekekalan ini. Yang ngerti katakan amin saudara. Bukan yang sementara. Saudara katakan amin. Yang kedua, saudaraku, untuk mengatasi kekecewaan, ya. Yang kedua adalah kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita makin kenal akan Tuhan, tidak mungkin kita jadi orang yang mudah kecewa. Karena kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semua atas seizin Tuhan. Dan dia pegang kendali. Setuju gak? Katakan amin saudara. Ini kita harus kenal di sini. Kalau kita bisa kenal siapa Tuhan, gak mungkin kita kecewa. Nah si hamba yang punya satu talenta, dia gak kenal tuannya. Oh tuannya baik kok. Kalau ada orang kasih uang tiba-tiba sama saudara. Ini 1 miliar nih. Saya mau pergi, saya percayakan. Dia pergi aja gitu. Nanti dia datang lagi. Dia mau minta, mana ini? Masa dibilang orang jahat sih? Dia tuh kecewa, dia tuh takut. Karena dia gak kenal tuannya. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Tapi yang punya 5 talenta, 2 talenta, dia kenal tuannya. Makanya dia punya urapan pelipat. Karena dia bisa lipat kadang. Aku kerjakan ini karena aku punya Tuhan baik. Aku bukan siapa-siapa. Kau mau dipercaya dengan talenta. Jangankan 5, 1 aja aku bersyukur dah. Maka dia kerjakan itu. Jadi saya lihat orang-orang yang setia ya. Yang awet maksud saya. Awet, saudara pernikahannya, pelayanannya, pekerjaan, semua awet. Ini orang-orang yang pertama tahu bersyukur. Dia bisa mengatasi kekecewaan dan ketakutannya. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua dia kenal Tuhannya. Dia kenal tuannya, majikannya, bosnya. Dia kenal orang-orang. Dia bisa dudukin posisinya ke posisi orang lain. Kadang kita berpikir gini, harusnya kan dia ambil keputusannya begini. Tapi kok dia nggak lakukan? Harusnya kan dia ngomongnya begini nih. Tapi dia nggak ngomong seperti itu. Kalau kita bisa kenal dia, kenapa dia ngomong gitu? Kenapa dia ambil keputusan begitu? Lalu kita dudukan diri kita jadi dia. Gampang sekali kita, ya kan? Atau tidak mudah kita menjadi kecewa. Karena kita selalu melihatnya dari sisi kita. Kenapa dia lakukan seperti itu? Kenapa dia ngomong kayak gitu? Kenapa dia ambil keputusan kayak gitu? Kenapa dia buatnya seperti itu? Tapi kalau kita kenal sih, kita kenal Tuhan. Kita gak bilang, kenapa sih kok Tuhan kasih saya sakit? Kenapa kok tiba-tiba saya harus bangkrut? Saya harus DPA. Kok kenapa saya dikasih anak? Itu tanda kita gak kenal Tuhan. Saya bisa berdiri, katakan amin. Ada hal-hal yang tiba-tiba datang di luar kendali kita. Bukan hal yang kita harapkan. Kalau kita tidak kenal siapa Tuhan, maka kita akan kehilangan yang namanya apa? Kasih karunia Tuhan. Makanya dalam 2 Petrus 1 ayat 2, mari kita baca sama-sama. 2 Petrus 1 ayat 2 katakan apa? Kita baca 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera apa? Melimpahi kamu oleh apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Saudara akan hidup dalam kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kebaikan kemurahan Tuhan. Mujizat Tuhan. Segala yang kita butuhkan. Itulah kasih karunia Tuhan. Katakan amin. 2, damai
yang di dalam ini. Saudaraku, ini bisa bertumbuh. Dalam terjemahan lain, semakin berlimpah. Bukan melimpahi, semakin bertambah-tambah dan berlimpah-limpah dalam kita. Ya kan, itu ditentukan oleh karena pengenalan kita kan Tuhan. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Ruth dia bisa kecewa. Kok masih muda udah jadi janda, tinggal suami. Bisa, tapi dia kenal Allahnya, Allah Israel. Dia bisa kenal dari siapa? Dia belajar dari mama mertua. Dia bisa lihat mama mertuanya Naomi. Kok masih setia sama Allah Israel? Tinggal di Bethlehem, orang terkenal terpandang, orang punya uang. Ekonominya bagus. Ngalami kelaparan besar, dia pindah ke Moab. Kok masih setia? Jatuh ekonominya. Suami mati. 2 orang anak laki-lakinya mati semua. Kok masih setia sama Allah Israel? Ada apa ini? Pasti dia cerita sama anak mantu ini. Cerita. Dia kenal Allahnya. Kalau gitu aku ikut Allahmu. Allahmu adalah Allahku. Bangsamu menjadi bangsaku, kata Ruth. Dia pergi ke Bethlehem. Janda yang tidak punya apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tapi dia punya Allah. Allah Israel yang dia percaya. Dia berkata kepada Naomi, aku akan rawat engkau. Aku akan nafkahi engkau. Aku akan hidup untuk engkau, untuk melayani engkau Naomi. Lalu dia kerja. Jadi apa? Pemulung. Saudaraku, pemulung. Tapi dia percaya akan apa? Kemurahan Tuhan. Izinkan aku, berikan aku blessing. Berkati aku. Aku mau pergi keluar rumah, bekerja di belakang orang-orang yang murah hati. Karena dia percaya, dia kenal Allahnya adalah Allah yang murah hati. Maka Allah akan kirim orang-orang yang murah hati buat dia. Dia akan kerja di belakang orang murah hati. Artinya apa? Pada musim panen, memang satu kewajiban daripada hukum Taurat. Ya kan? Mereka panen gandum, maka tidak boleh ambil semuanya gandum itu. Itu harus dibuang gandum, sebagian gandum. Untuk siapa? Orang miskin. Orang miskin ambil. Saudara, apa yang terjadi? Rupanya saudara, karyawan daripada Boas, waktu dia panen, saudara, dia lempar bukan sedikit, tapi banyak dia lempar. Karena di belakangnya ada siapa? Ruth. Dia kenal Allah. Dia tidak kecewa. Kenapa Ruth tidak kecewa? Karena dia kenal Allahnya. Semakin dia kenal, kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Dia bukan cuma dapat gandum saudara tiap harinya. Untuk dia bisa makan dengan mertuanya. Tapi dia bisa kenal dan punya akses kepada pemilik ladang gandum Boas. Dan menjadi nyonya untuk ladang gandum itu. Dan dia bisa melahirkan anak. Anaknya menjadi keturunan nenek moyang daripada Daud, Salomo, raja-raja. Bahkan Ruth bukan orang Yahudi. Masuk dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Ruth punya alasan untuk kecewa. Saudara, dia gak punya apa. Boleh dibilang talenta, mungkin tidak ada apa. Tapi dia punya Tuhan, dia percaya Tuhan. Kedua, bersyukur. Ingat selalu berkat Tuhan. Keselamatan. Yang kedua, kenali Tuhan. Seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan. Ya kan? Semakin besar kasih karunia Tuhan dilimpahkan. Semakin besar damai sejahtera Tuhan akan berikan buat setiap kita. Katakan amin. Kekecewaan dan ketakutan. Ya kan? Ini adalah racun yang meracuni urapan pelipat gandaan. Kita harus punya penangkal. 2 apa? Rasa syukur dan pengenalan akan Tuhan. Besok kita akan bahas tentang apa? Kemalasan. Dan apa? Kejahatan. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan makan perjamuan kudus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu
Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama. Mari tutup mata kita di perjamuan kudus ini. Mungkin saudara punya ganjalan kekecewaan, bahkan sudah meningkat, bukan cuma kekecewaan, sudah menjadi kemarahan, kepahitan, sehingga engkau begitu mengalami ketakutan, tidak berani lagi, tidak mau lagi melakukan pelayanan, berkorban, beribadah. Hari ini aku berdoa, ayo kembali ke Tuhan saudaraku. Ganti, jangan hidup, jangan simpan kekecewaanmu. Mungkin kau kecewa dengan dirimu, kecewa dengan seseorang yang dekat denganmu. Engkau kecewa dengan keadaan. Bahkan beberapa di antara saudara ada yang kecewa dengan Tuhan. Semakin kau kecewa, semakin kau cari terus sampah-sampah, kotoran-kotoran yang akan menyebabkan kau hidup dengan kuman dan penyakit. Hari ini ambil keputusan. Tuhan bersihkan, basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Ampuni dosa dan salahku Tuhan. Ampuni kekecewaan, kesombongan. Ajar aku bisa bersyukur, untuk bisa ingat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ajar aku bisa mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatang kebaikan buat saya. Ajar aku bisa mengenal Tuhan, kenal Tuhan. Ampuni, aku cabut setiap perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan jahat yang pernah keluar dari mulutku tentang Tuhan, tentang hamba-hamba Tuhan, tentang gereja, saudara-saudara saya. Aku cabut sekarang Tuhan, dalam nama Yesus. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Ayo doa saudara seperti itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan urapan pelipat gandaan turun atas kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima
Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.